Kita melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Jamaah sekalian, selanjutnya adalah di antara dosa besar, karena kitab yang kita bahas adalah masih Al-Kabair, dosa-dosa besar, adalah At-Tajassus. Di antara hal yang disebutkan di sini secara detail adalah menguping rahasia pembicaraan orang. Ya, suka menguping ya pembicaraan rahasia orang, selalu mau tahu apa yang orang ceritakan. Ya, kemudian mau disampaikan, disebarkan, padahal bukan urusan kita, bukan urusan dia. Dan secara umum dikatakan tajassus adalah memata-matai. Secara umum tajassus adalah memata-matai, di antaranya menguping pembicaraan rahasia orang. Olehnya itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita hal-hal yang bisa mempererat ukhuwah kita, dan agar kita menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa merusak ukhuwah kita. Di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamal mu'minuna ikhwah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kita ini bersaudara jamaah sekalian. Faslihu baina akhwaikum. Maka ketika terjadi perselisihan, damaikanlah mereka. Damaikanlah mereka. Wattaqullah, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dibolehkan, ya ini pernah kami sudah sampaikan, dibolehkan berbohong pada 3 hal. Di antaranya untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Sebaliknya adalah namimah. Namimah ini pengadu domba agar orang berselisih. Tapi yang dianjurkan adalah mendamaikan kedua orang atau kedua kelompok yang berselisih. Faslihu, maka damaikanlah keduanya ketika terjadi perselisihan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan jemaah sekalian, karena disinggung di sini tajassus. Ya ayyuhalladzina amanu, janganlah kalian suka mengolok-olok suatu kaum, karena boleh jadi yang kalian olok-olok tersebut lebih baik daripada kalian. Nah, ini satu hal ya di antara hal yang Allah ajarkan kepada kita supaya persaudaraan kita tetap erat. Karena syaitan berusaha untuk memecah belah umat, untuk memecah belah persaudaraan kita, terkhusus kaum muslimin. Asa yakunu khairan minhum, boleh jadi yang kalian celah itu, olok-olok itu lebih baik daripada kalian. Wala nisa'um min nisa'in, dan tidaklah boleh seorang wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi yang kalian olok-olok itu dari antara wanita lebih baik daripada yang lainnya. Subhanallah jamaah sekalian. Di sini disebutkan wanita, padahal ya ayyuhalladzina amanu itu sudah mencakup laki-laki dan wanita. Tapi Allah lebih khususkan wanita di sini karena biasanya yang suka mengolok-olok adalah antara wanita dengan wanita. Tapi tidak sedikit juga laki-laki. Ketika mungkin kita di sini mungkin satu warna mungkin. Ya, tapi kalau kita ke negara lain atau kita umrah misalnya, haji misalnya, ya subhanallah, semoga Allah SWT mempermudah kita untuk mengunjunginya jemaah sekalian. Tapi kalau kita ke sana melihat berbagai warna kulit, dan itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Jangan sampai kita yang mencela karena kulitnya, mencela karena bentuk fisiknya. Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Perhatikan jemaah sekalian, kami ingatkan suatu hadis yang sangat mulia dari Nabi SAW, yang mungkin sudah pernah mendengarkannya, tapi sebagai hikmah. Ja'at imratus sauda, seorang wanita
wanita berkulit hitam. Ini sebagai penegasan, bukan untuk mengolok-oloknya, tidak, agar mengambil ibrah di dalamnya. Datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inni usra, saya ini ada penyakit ayan, epilepsi, seperti orang kesurupan penyakitnya. Ud'ullah li ayyashfiyani, minta doalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku ini. Maka Nabi SAW memberikan pilihan. Yang sekalian, in syi'ta da'atullah laki, kalau engkau mau, aku akan mendoakan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkanmu. Wa in syi'ta sabarti walakil jannah, tapi kalau kau mau bersabar, maka ada jaminan surga untukmu. Subhanallah jamaah sekalian. Maka apa kata wanita ini jamaah sekalian? Justru wanita ini membalas dengan apa? Ya Rasulullah, ana asbir, saya bersabar ya Rasulullah, saya bersabar dengan penyakit ini. Kata wanita tersebut, saya menginginkan surga, saya bersabar dengan penyakit ini ya Rasulullah, saya menginginkan surga. Namun jamaah sekalian, beliau mengatakan setelah itu, doakanlah saya Rasulullah agar saya tidak tampak aurat saya ketika kamu penyakit saya. Subhanallah jamaah sekalian. Ini disebutkan tadi adalah wanita berkulit hitam. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwasannya kalaulah wanita yang seperti ini mungkin dari kalangan kita tidak terlalu ada hasrat kepadanya, ya, tapi dia berusaha untuk menutup auratnya agar tidak tersingkap auratnya, menginginkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan penyakitnya. Nah, kita tidak boleh memandang siapapun yang masuk dari sisi kulit dan warna dan sebagainya, karena boleh jadi mereka lebih utama, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam satu kisah yang sering kita dengarkan, ya, di zaman tabi'in, semua orang sudah keluar untuk sholat meminta hujan, tapi tidak turun-turun hujan jamaah sekalian. Padahal semua pada keluar berjamaah sholat minta hujan, tidak turun-turun hujan. Namun pada suatu malam, seorang laki-laki berkulit hitam masuk ke Masjid Nabawi, ia di Raudhah jamaah sekalian, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Subhanallah jamaah sekalian, Allah menurunkan hujan dengan doanya seorang laki-laki ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bilal bin Abi Rabah dengan mengumandangkan azan, padahal dari bangsa kulit hitam, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat bagaimana orang ini, ya, ketika ingin dilihat, ingin diketahui siapa dia sebenarnya, ternyata dia adalah seorang tukang penjahit sepatu, orang-orang biasa saja. Ditelusuri, kemudian dikatakan, bukankah engkau tadi malam berdoa? Karena ada orang di belakangnya melihatnya dan dia tidak sadar ada yang melihatnya. Dia tanya rumahnya, bukankah engkau tadi malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menurunkan hujan? Maka dia mengatakan, apa urusanmu denganku? Pada esok harinya pun dia pun pergi dan meninggalkan rumahnya. Datang orang tersebut kedua kalinya ke rumahnya esoknya, mana si fulan? Dia mengatakan, ya, semenjak kau datang kemarin dia sudah pergi, meninggalkan. Dia tidak mau dikenal jamaah sekalian. Subhanallah. Orang-orang seperti ini jangan kita remehkan. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Maka jangan kita remehkan orang-orang yang lemah. Boleh jadi mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian atau mencela saudara kalian, karena kalau kita mencela saudara kita sama halnya kalau kita mencela diri kita sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah panggil dengan panggilan yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan adalah setelah panggilan keimanan, kefasikan. Faman lam yatub fa ulaikumudz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat dari perbuatan tersebut maka termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, dan ini inti pembahasan kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, hindarilah prasangkaan yang buruk, hindarilah banyak berprasangkaan. Karena kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian
prasangkaan itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, maka janganlah kalian suka bertajassus, memata-matai saudara kita. Nah, ini diantara hal yang bisa yang memperburuk, memperkeruh persaudaraan kita. Bertajassus, suka menguping pembicaraan orang, maka ini tidak diperbolehkan jamaah sekalian. Ia merasa lebih baik daripada yang lain, merasa lebih baik daripada yang lain, sehingga mempertahankan pendapat dan menganggap dirinya yang paling benar daripada yang lain. Bukankah merasa lebih baik daripada yang lain ini merupakan sifat iblis laknatullah alaih? Dia mengatakan ketika disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud penghormatan, justru dia mengatakan ana khairum min, ya Allah, saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah, saya lebih baik darinya. Maka kata-kata inilah jamaah sekalian bisa merusak dan bisa menghapuskan amalan-amalan kita ketika kita ujub dengan apa yang dimiliki oleh saudara kita. Sekali lagi kita nasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada semuanya, kalau ada muncul perkataan seperti dalam hati kita, atau bahkan sampai kita tuliskan dan kita ucapkan, maka berhati-hatilah, karena inilah penyakit yang sangat bisa membahayakan dan membinasakan, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap diri kalian lebih baik. Wa alamu biman ittaqa, karena dialah Allah SWT yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Syekh bin Baz rahimahullah jemaah sekalian pernah menyebutkan dan ditanya, kenapa ketika orang yang terlihat begitu istiqomahnya, kemudian di kemudian hari langsung berbalik dan futur? A'udzubillahi min dzalik. Maka beliau mengatakan rahimahullah, satu di antara dua kemungkinan adalah yang pertama, merasa ujub dan lebih baik daripada yang lain. Ini hal yang bisa menyebabkan kita akan futur, kembali kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, meremehkan orang, mencela saudara kita. Inilah yang bisa jemaah sekalian, dan tatkala kita mencela saudara kita, menghina saudara kita dengan kemaksiatannya, ya boleh jadi Allah SWT menegur kita dengan dosa yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi ini sering saya ulang-ulang jemaah sekalian, karena ini diantara sebab agar kita istiqomah, yaitu senantiasa merasa kurang. Ya, tapi kalau kita senantiasa merasa lebih daripada yang lain, merasa baik daripada yang lain, dan bahkan menghina terus saudara kita, seharusnya kita ajak dan doakan, maka ini bisa jadi menjadi hal yang bisa menyebabkan kita berbalik arah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di antara dosa besar jamaah sekalian, wala tajassasu, kita dilarang bertajassus, memata-matai, menguping perbicaraan orang. Sebagaimana dalam hadis sebutkan, man istama'a ila hadithin ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunihi al-anaq yaumal qiyamah. Barang siapa yang suka menguping pembicaraan suatu kaum, padahal kaum itu tidak suka akan hal tersebut, maka kelak pada hari kiamat akan dituangkan timah mendidih ke dalam telinganya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah begitu pentingnya jamaah sekalian, kalau kita mau tenang, selamat, jangan suka urusan orang yang tidak terlalu penting untuk kita. Tidak usah mengurus hal yang seperti itu yang tidak terlalu penting untuk kita, kecuali yang bersifat maslahat untuk banyak orang. Sesuatu yang itu tinggalkanlah, karena di antara sifat-sifat orang yang beruntung dan akan meraih surga Firdaus adalah orang-orang yang anil lagwi ma'ridun, mereka meninggalkan perkara yang sia-sia, yang bahkan justru bisa mengantarkannya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semua mau ditahu perkaranya orang, sehingga ini kan bisa menjadikan, bisa dia sebarkan juga, mungkin bisa diceritakan, dan bisa menyebabkan
dia menimbulkan kebencian antara satu sama yang lain. Jadi kalau bukan urusan kita tidak usah diurus, dan apalagi menguping pembicaraan rahasia orang. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut dan memberikan kepada kita taufiknya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian suka menggibah, menggosip saudara kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, adakah di antara kalian yang suka memakan bangkai saudaranya? Orang yang bergibah jamaah sekalian, gosip, apalagi suka dengar-dengar gosip. Itu berita-berita di TV yang gosip-gosip itu jangan kita dengar. Itu suka mendengar gosip namanya itu. Sesuatu yang tidak pantas kita dengar juga. Kita harus teliti mencari apa yang penting kita tidak dengar. Apa yang kita perlu baca. Jangan semua mau habiskan waktu kita di medsos jamaah sekalian. Ini sudah sering kami ingatkan, terkhusus untuk diri saya pribadi tentunya. Kita lihat ribuan mungkin chat, mana lagi di Facebook dan sebagainya. Cukupkanlah salah satunya. Kalau kita bukan orang yang penting, mungkin tidak ada tujuan kita menyebarkan dakwah, cukupkan salah satunya saja. Sudah cukup mungkin chat di WhatsApp itu, kita mau balas semuanya dan sebagainya, mau dibaca semua tanggapan. Apa perlu kita di situ? Mana bacaan Al-Quran kita, mana zikir kita? Semua waktu kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga yang tidak terlalu penting, jangan suka komen yang justru orang menyebabkan bisa baca semua lagi tuh, mengganggu lagi orang, bunyi HP-nya, gara-gara kita. Padahal tidak terlalu penting mungkin. Hati-hati nih, semua akan dipertanggungjawabkan jamaah sekalian. Yang kita tulis, yang kita sebarkan, kalau tidak terlalu penting, ya mungkin bercanda tapi jangan terlalu banyak lah. Karena semua ya bisa jadi orang tersinggung, bisa jadi orang ya marah sama kita, ya banyak lagi masuk pesan dan sebagainya. Wattaqullah, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini tentang tajassus. Kecuali jamaah sekalian, kapan dibolehkan tajassus, memata-mata itu pada beberapa hal perkara yang penting. Misalnya kalau memang ada indikasi yang sangat jelas bahwasanya orang itu akan melakukan perbuatan maksiat, misalnya yang melakukan perzinahan, naudzubillah min dzalik, maka kita harus tegasi langsung yang menghalanginya, atau melakukan sesuatu hal yang bisa membahayakan orang, ada indikasinya, maka kita harus segera untuk menyelamatkannya. Tapi kalau sesuatu yang sudah tersembunyi asalnya, sesuatu yang sudah tersembunyi, kemudian dimunculkan berita, padahal orang itu berusaha menyembunyikan aibnya, maka tidak pantas kita juga menyebarkannya. Ini tidak pantas jamaah sekalian. Itu sesuatu yang aib. Olehnya itu Nabi SAW ketika ada orang menghadap kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku telah melakukan ini. Justru apa kata Nabi SAW? Istatir, ya sembunyikan aibmu. Bukan justru kita mengumbar aibnya orang. Hati-hati jamaah sekalian, boleh jadi Allah SWT akan menegur kita dengan perkara yang sama. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Kita mulai terjadi kemaksiatan yang sudah ditutupi tapi dibesar-besarkan lagi. Apalagi itu cuma perkara antara ini dan itu. Nah, mungkin bisa jadi ya masalah mereka sendiri. Tapi ingat, kita doakan. Sebagaimana kami bahas kemarin, kita katakan alhamdulillahilladzi afani mimman ibtalak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menimpamu. Ini kita katakan untuk diri kita sendiri, tidak diperdengarkan kepada orang lain. Ya, baik itu musibah dunia ataupun musibah dalam masalah agama. Orang tertimpa dengan suatu kemaksiatan, suatu hal yang tidak pantas, maka kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari yang menimpanya. Melihat orang kecelakaan atau sakit, kita katakan demikian juga. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari yang menimpamu. Kemudian kita doakan untuknya, semoga Allah memberikan hidayah, semoga memberikan kesabaran dan sebagainya. Bukan justru membicarakan, menggosip dengan tujuan menghina. Auzubillah min dzalik. Hati-hati jamaah sekalian dalam perkara ini.
Ini yang kami sebutkan tadi dari wasiat siapa? Syekh bin Baz rahimahullah. Boleh jadi yang menyebabkan kita jadi putur itu karena kita menceritakan kejelekannya orang yang sebenarnya sudah harus ditutupi. Semoga Allah SWT yang menutup aib-aib kita semuanya. Kita semua punya aib jamaah sekalian. Kalau kita menggibai saudara kita, ingat aib kita. Ingat aib kita. Tidaklah Allah SWT, tidaklah manusia menghormati kita, membicara kita mungkin, memberi kita kedudukan. Itu karena Allah SWT telah menutupi dosa-dosa kita, telah menutupi aib-aib kita. Ini diantara salah satu hal agar kita terbebas dari hal-hal yang membicarakan kejelekan orang, kecuali mungkin dosa yang dilakukan secara terang-terangan, apalagi sampai mencela orang-orang yang pantas dimuliakan, para ulama kita. Dari mana kita bisa belajar wudu? Dari mana kita bisa belajar sholat dengan baik kalau bukan dari mereka para ulama? Mungkin ada kesalahan, tapi kebaikannya yang menghapus kesalahan-kesalahannya. Hati-hati dengan membicarakan para ulama kita, jamaah sekalian, hati-hati. Mereka adalah pewaris para nabi yang sangat dimuliakan, sampai hewan-hewan di lautan pun dan semut di lubangnya pun meminta ampunan kepada Allah untuk para ulama yang telah mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini diantara perkara yang harus kita hindari. Kemudian selanjutnya, dosa besar yang selanjutnya adalah banyak melaknat. Tentunya di sini adalah penjelasannya secara detail jamaah sekalian. Nabi SAW bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu suatu kefasikan. Sibab, mencela, dan memeranginya atau membunuhnya adalah suatu bentuk kekufuran kalau dia menghalalkan atau menganggap hal tersebut halal. Ya, di antara penjelasan ulama kita, nanti seseorang dikatakan terjatuh dalam kekufuran kalau dia melakukan suatu dosa besar dan dianggap dosa tersebut adalah perbuatan yang halal. Tapi kalau tidak sampai mengatakan halal, bahkan dia merasa ini perbuatan haram, maka dia tidak termasuk terjatuh dalam kekufuran. Kembali kepada urusannya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa beliau SAW bersabda, "La'nul mu'min ka qatlihi." Melaknat seorang muslim itu sama dengan membunuhnya. Melaknat seorang muslim itu sama dengan membunuhnya. Dalam Imam Muslim meriwayatkan dalam bahwasanya Rasulullah bersabda, "La yakunul al-la'anun syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah." Orang-orang yang suka melaknat, mengutuk itu tidak akan menjadi pemberi syafaat atau saksi pada hari kiamat kelak. Dalam hadis lain disebutkan, "La yanbaghi li shadiqin ay yakuna la'anan." Tidaklah pantas seorang yang jujur itu menjadi orang yang suka banyak melaknat. Sedikit-sedikit permasalahan dilaknat lagi, dikutuk. Kau saya kutuk kamu, kau sudah terlaknat dan sebagainya. Ini tidak diperbolehkan jemaah sekalian. Permasalahan sepele, kau terlaknat, manusia terlaknat. Ini tidak boleh. Kalau ada masalah urusan dunia apalagi, ya jangan sampai kita seperti itu. Nah, ini termasuk dosa besar jemaah sekalian, karena mencela. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, la'anallahu man la'ana walidayhi. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat bagi orang yang melaknat orang tuanya. Maka sahabat heran, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang melaknat orang tuanya?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Bukankah ketika seseorang melaknat bapaknya seseorang, maka orang itu akan balik melaknat orang tuanya." Jadi kalau kita misalnya melaknat orang tuanya saudara kita, maka orang tersebut akan melaknat orang tua kita juga. Ini sama halnya melaknat orang tua diri sendiri. Makanya dalam hadis disebutkan, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya, yaitu ketika seorang melaknat orang tuanya orang,
maka orang tersebut yang dicela orang tuanya akan balik melaknat. Sama dalam ayat, jamaah sekalian, dilarang kita mencela Tuhannya selain Allah Subhanahu wa taala. Mencela Tuhannya orang non muslim tidak boleh, karena akan balik mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Perhatikan, sesembahannya selain Allah pun yang di luar Islam, kita tidak boleh mencelanya, tidak boleh memaki-makinya, apalagi di depannya. Kenapa? Karena mereka nanti akan memaki Allah Subhanahu wa taala. Mas sekalian, kita sampai mencela sesembahannya orang pun kita dilarang, karena mereka akan nantinya akan balik mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaidah yang sangat penting. Akan adanya timbal balik. Ya, ketika kita mencela akan juga dicela. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin yang terakhir ini ya hadisnya, karena sudah waktu juga. Dalam suatu hadis disebutkan, inna arbar riba istitalatal mar'i fi irdi akhihil muslim. Dalam satu hadis disebutkan, sesungguhnya riba yang paling berat itu adalah perbuatan seorang muslim yang mencemarkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Kita sudah tahu bagaimana dosa riba, jemaah sekalian. Tapi disebutkan dalam hadis ini, riba yang paling berat adalah ketika seseorang mencemarkan kehormatan saudaranya seorang muslim. Yang mungkin kita terlepas dari riba. Alhamdulillah, naudzubillah min dzalik. Semoga kita menjauhkannya. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal tersebut. Tapi terkadang terjatuh pada riba yang lebih riba, ketika seseorang mencemarkan kehormatan seorang muslim. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari perkara-perkara yang haram dan memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih bergeliman dengan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya dan mengistimewakan kita di jalannya dan mewafatkan kita di atas hidayah Islam ini. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.